Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari PBSIB Angkatan 2021 ingin memaparkan materi mengenai resensi. Sebelum membaca buku, menonton film, atau mendengarkan musik tertentu, beberapa orang biasanya akan mencari resensi mengenai karya tersebut. Resensi juga dapat dituliskan oleh seseorang setelah menikmati karya tertentu. Salah satu unsur paling penting dalam membeli buku atau menerbitkan buku adalah adanya resensi. Yuk kenali resensi berikut ini. Ternyata, resensi menjadi sesuatu yang dianggap penting bagi sebuah karya. Sebenarnya apa itu resensi dan mengapa resensi menjadi hal yang penting? Secara singkat, resensi dapat disebut juga sebagai ulasan atau penilaian atas sebuah karya. Adanya resensi berguna bagi pembuat maupun penikmat karya. Resensi sering juga disebut sebagai ulasan atau sebuah karya dapat berupa buku, film, musik, drama, dan berbagai jenis karya seni lainnya. Resensi juga dapat disebut sebagai kegiatan untuk menilai, membahas, mengkritik, maupun mengungkapkan kembali isi dari sebuah karya. Penulis resensi akan memaparkan berbagai data, sinopsis, kritik, serta penilaiannya akan sebuah karya sastra. Ciri-ciri resensi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul resensi. Pastikan judul resensi bukan berupa judul karya yang akan diresensi, sebab judul resensi harus mencerminkan keunggulan karya tersebut. Hal ini karena tujuan utama resensi adalah untuk mempromosikan karya. Yang kedua, identitas buku. Keterangan buku meliputi judul buku, pengarang, penerbit, kota penerbit, jumlah halaman, cetakan keberapa, dan harga buku. Ketiga, sinopsis atau ulasan buku. Ringkasan sebuah karya atau disebut sinopsis juga akan menambah daya tarik resensi dan memberikan gambaran bagi pembacanya. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan buku. Penulis harus dapat menjaga objektivitasnya dalam menilai kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku untuk dapat mempertahankan kualitas resensinya. Dalam tujuan resensi dapat membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memberikan pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Yang ketiga, memahami kelebihan dan kelemahan karya. Yang keempat, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya yang dibuat. Yang kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Selanjutnya, manfaat resensi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Kedua, sarana promosi. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Keempat, nilai ekonomis. Sistematika penulisan resensi. Sebuah resensi tidak bisa dibuat dengan sembarangan, sebab ada unsur yang harus dipenuhi dalam penulisan resensi. Tujuannya agar resensi yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang tepat kepada pembaca. Berikut ini adalah sistematika penulisan resensi yang baik. Yang pertama, judul resensi. Sama seperti tulisan lainnya, resensi diawali dengan judul yang menyiratkan kesan atau penilaian penulis pada karya yang diulasnya. Kedua, identitas karya. Bagian kedua yang ditulis pada resensi adalah identitas karya. Mulai dari judul karya, nama pencipta karya, tahun pembuatan karya, dan berbagai keterangan lain yang membuat orang lain dapat mengenali karya tersebut. Yang ketiga, sinopsis. Bagian sinopsis dari teks resensi memberikan ringkasan singkat tentang karya yang sedang diulas. Bagian ini harus memberikan ikhtisar plot utama atau poin utama dari karya tersebut tanpa memberikan terlalu banyak detail. Keempat, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi informasi karya, bentuk karya, memperkenalkan pengarang, tujuan pembuatan buku, dan hal umum terkait buku. Kelima, kelebihan dan kekurangan karya. Pada bagian ini, penulis resensi menjelaskan kemenarikan atau kelebihan dan kekurangan karya yang diulasnya. 6. Analisis. Setelah menuliskan kekurangan dan kelebihan karya, penulis resensi kemudian memberikan pemecahan masalah untuk karya yang dianalisanya. Bagian analisis ini merupakan bagian inti atau yang terpenting dari sebuah resensi, sebab dari bagian ini pembaca bisa mengetahui penilaiannya tentang karya yang diulas atau dinilainya. Akhir dari resensi adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran untuk karya yang diulasnya, berupa rekomendasi dari pembaca resensi, misal buku tersebut cocok dibaca oleh siapa. Berikut adalah contoh singkat dalam resensi film Laskar Pelangi. Lihat yang pertama ada prosedur, sutradara, pemain, penghargaan, durasi, HTM, bioskop, dan harga DYD.
Dilanjut dengan sinopsis, kelebihan film dan kekurangan film, penilaian, dan kesimpulan. Dalam resensi novel Laskar Pelangi, yang pertama dalam identitas buku, ada judul, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Yang kedua ada pendahuluan. Ketiga, sinopsis. Keempat ada kelebihan novel. Yang kelima, kelemahan novel. Dalam contoh yang ketiga, ada judul buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Yang pertama ada identitas buku, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tanggal terbit, ISBN, tebal halaman, lebar, dan panjang. Dilanjut dengan sinopsis, isi resensi, kelebihan buku, dan kekurangan buku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.